Terima kasih. Ya, langsung saja untuk sesi keenam ini Oke. kita akan mulai. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Haja Ispawati Asri selaku penguji dan juga yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yunus SHI, mentor dari peserta kita Muhammad Hafiz. Langsung saja kepada peserta untuk mempresentasikan laporan aktualisasinya secara singkat. Baik, Bu. Silakan, Mas Baik, Hafid. baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Izin apakah sudah kelihatan, Bu, PPT-nya? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Rasulillah ya jam'in amma ba'du. Yang terhormat penguji Dr. Hajah Ispawati Asri MM, yang saya hormati mentor Haji Muhammad Yunus SHI, dan yang saya hormati Coach Ibu Hajah Endah Prasetyani Eskom MM. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil pelaksanaan dari aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Repositori Regulasi Berbasis Online untuk Mendukung Layanan Hukum di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Baik, ini adalah sekilas dari profil saya. Nah, ini sebagai untuk merefresh ingatan kita bahwa di sini saya menggunakan metode USG untuk mengangkat satu isu yang perlu dipecahkan, yaitu di sini berdasarkan hasil analisis USG didapati bahwa isu belum terdapatnya dokumentasi peraturan perundangan yang sesuai kebutuhan dan ringkasan singkat dari peraturan tersebut merupakan isu yang perlu segera diselesaikan. Nah, berangkat dari isu tersebut, maka saya menyusunnya menjadi beberapa kegiatan, yang di sini ada 7 kegiatan, dan disusunlah dari 7 kegiatan itu jadwal kegiatannya yang dimulai dari tanggal 31 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 3 September 2025 dengan penyusunan laporan hasil aktualisasi. Nah, untuk itu izinkan saya memaparkan apa-apa saja yang sudah saya kerjakan dari 7 kegiatan tersebut. Baik, pada kegiatan pertama saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor dan coach. Adapun output dari kegiatan ini terlaksananya konsultasi untuk menyusun rencana aktualisasi terkait dokumentasi regulasi. Adapun kaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Berikut adalah bukti dukung yang menggambarkan pelaksanaan dari kegiatan pertama. Di sini saya melakukan konsultasi bersama mentor dan juga bersama coach via secara Zoom dan tatap muka. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu identifikasi kebutuhan peraturan dan ringkasannya. Adapun output dari ataupun hasil dari kegiatan kedua ini yaitu didapati bahwa kebutuhan regulasi yang mendesak adalah kategori kepegawaian. Kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu inovatif dan adaptif. Jadi di sini pada kegiatan kedua ini saya mencoba menangkap eh, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi. Saya menggunakan survei disebarkan ke grup kantor dan didapati bahwa kategori yang perlu segera dilakukan penghimpunan peraturan dan melakukan ringkasannya yaitu kategori kepegawaian. Misalnya kegiatan ketiga yaitu pembuatan template digital dan repositori. Adapun outputnya
Pertama, terselesaikannya pembuatan lokasi penyimpanan regulasi menggunakan penyimpanan lokal dan Google Drive. Kedua, terselesaikannya pembuatan template ringkasan peraturan dengan format yang seragam. Tiga, terselesaikannya penyusunan tabel indeks peraturan yang berhasil terdokumentasi dan tersimpan. Keempat, terselesaikannya pembuatan microsite repository untuk memudahkan pengguna dalam mengakses peraturan dan ringkasannya. Adapun kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu inovatif dan adaptif. Berikut adalah bukti dari pelaksanaan kegiatan ketiga. Di sini ada tampilan penyimpanan yang menggunakan Google Drive dan sini ada penyimpanan yang tersimpan langsung di dalam laptop saya. Ini ada tabel indeksnya dan ini adalah template dari ringkasan. Jadi di sini akan terlihat tabel ini peraturan mana saja yang sudah berhasil dihimpun. Ini adalah tampilan dari microsite-nya. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu penyusunan dokumen dan ringkasan singkat peraturan. Adapun output atau hasil dari kegiatan keempat yaitu berhasil menghimpun sejumlah peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian serta bidang lainnya. Dua, berhasil menyusun beberapa ringkasan peraturan untuk menjawab isu-isu utama terkait kepegawaian. Kaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel dan adaptif. Berikut adalah bukti dukung yang menjelaskan kegiatan keempat. Di sini eh, salah satu ringkasan yang sudah saya kerjakan terkait isu kepegawaian. Nah, ini adalah tabel indeks yang di sini bisa kita lihat sama-sama peraturan yang sudah berhasil saya himpun dan di sini ada dashboardnya. Pada bagian yang kuning ini adalah jumlah peraturan di bidang kepegawaian yang berhasil saya himpun. Selanjutnya kegiatan kelima yaitu sosialisasi kepada pegawai tentang dokumen regulasi dan penggunaannya. Adapun outputnya tersampaikannya informasi dan pemahaman kepada pegawai tentang akses regulasi, kaitannya dengan nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Nah, di sini saya menggunakan media sosial, salah satu upaya saya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan sosialisasi secara tatap muka. Kalau untuk secara media sosial, saya menggunakan media sosial Instagram yang juga yang saya tautkan juga dengan akun media sosial kantor Kemenak Kota Dumai. Jadi di sini bisa dilihat ada insight dari postingan yang saya post di media sosial. Di sini ya juga terkait sosialisasi secara langsung kepada pegawai kantor Kemenak Kota Dumai. Selanjutnya kegiatan keenam yaitu monitoring dan evaluasi terhadap kebermanfaatan dokumentasi regulasi. Adapun output dan hasilnya yaitu berhasil menangkap persepsi pengguna terhadap kemanfaatan latsar. Dua, ditemukan bahwa repositori dinilai bermanfaat dan perlu terus diperbarui secara berkala. Dan tiga, hasil kuesioner telah dikonsultasikan dan menghasilkan masukan dari mentor. Adapun kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Nah, di sini saya menyebarkan kuesioner kepada pejabat di kantor Kemenak Kota Dumai dan didapati hasil bahwa perlu pengembangan lebih lanjut untuk lebih update lagi untuk terkait peraturan-peraturan yang terus berubah. Misalnya kegiatan ketujuh yaitu penyusunan laporan hasil aktualisasi. Output atau hasilnya yaitu laporan aktualisasi lengkap dengan data hasil dan refleksi pelaksanaan. Kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel. Sini tampilan tangkapan layar dari laporan yang sudah saya kerjakan dan di sini ada tangkapan layar dari konsultasi atau bimbingan bersama coach terkait penyusunan laporan. Nah, adapun kebermanfaatan dari terselesaikannya core issue pada aktualisasi kali ini yaitu peningkatan efektivitas kerja pegawai. Jadi pegawai lebih bisa menghemat waktu dalam hal mencari dasar hukum yang yang di internet itu tidak tidak penyimpanannya tidak satu. Jadi lebih menghemat pegawai dalam menemukan peraturan yang relevan. Kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dengan
cepat menemukan peraturan atau landasan hukum yang diperlukan, maka keputusan yang diambil menjadi lebih cepat. Ketiga, penguatan tata kelola tata kelola regulasi. Jadi dengan dokumentasi regulasi yang terstruktur, maka memudahkan dalam menindaklanjuti kasus atau permasalahan hukum dengan landasan yang kuat. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan aktualisasi kali ini adalah pertama, pelaksanaan aktualisasi ini berhasil meningkatkan efektivitas layanan regulasi melalui penyusunan repository digital yang terstruktur dan mudah diakses. Kedua, proses ini meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan ringkasan, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi dengan output berupa repository regulasi dan ringkasannya. Tiga, hasilnya mendukung pegawai dalam menemukan dasar hukum dengan cepat dan tepat, sekaligus mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara nyata. Adapun rekomendasi dari aktualisasi kali ini yaitu pertama, repository digital peraturan perlu terus diperbaharui secara berkala agar selalu relevan dengan perkembangan regulasi terbaru. Dan sampai ke rekomendasi keempat, yaitu program aktualisasi ini dapat dijadikan contoh dan direplikasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Agama sebagai praktik baik dalam mendukung tata kelola regulasi yang efektif. Baik, sekian dari pemaparan pelaksanaan aktualisasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam mentor. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke slide pertama ya, Mas Hafiz. Siap. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan ke selaku mentor untuk memberikan statement pada saat aktualisasi peserta kita ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu penguji, Ibu coach, kemudian kepada saudara Hafiz, untuk aktualisasi saudara Hafiz, sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi dan konsultasi, dan di dalam koordinasi dan konsultasi saudara Hafiz cukup mengerti tentang permasalahan, jadi dihasilkanlah aktualisasi pengembangan repositori regulasi berbasis online ini, yang mana kami sangat mengapresiasi atas aktualisasi ini, karena dengan adanya proyek ini ke depan mungkin kami selaku user atau pemakai nanti bisa memanfaatkan aktualisasi ini di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Dan kami sangat mendukung sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk pegawai ASN Kementerian Agama Kota Dumai. Demikian, terima kasih. Terima kasih, baik. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yunus yang sudah memberikan pernyataannya. Ya, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Ibu Dr. Haja Ispawati Asri untuk memberikan evaluasinya atau masukannya terhadap aktualisasi ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU Kota Dumai, Bapak Haji Muhammad Yunus SHI, yang saya banggakan Muhammad Hafiz ya, yang barusan telah
kita saksikan bersama-sama menyampaikan laporan aktualisasi selama 40 hari kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini berkaitan dengan laporan aktualisasi pengembangan repositori regulasi berbasis online ya. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa tentu saja manfaat ketika kita membuat repositori itu adalah bahwa akses regulasi lebih cepat, lebih mudah, dan akurat ya untuk pegawai ataupun masyarakat barangkali yang membutuhkan gitu. Dan ini juga mendukung para fungsional-fungsional lain ya dalam Ya. layanan hukum atau sebagai referensi regulasi yang jelas. Jadi memang tepat apabila ini dikembangkan ya, Mas Hafiz, eh, serta tentu ini akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Agama secara umum. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu ya, eh, untuk tindak lanjut untuk tindak lanjut ya. Karena rancangan aktualisasi ini kan sangat relevan ya dengan kebutuhan pelayanan hukum di Kementerian Agama Kota Dumai Ya. ya. Dengan mengembangkan repositori regulasi ini, regulasi yang berbasis online ya tentu layanan hukum seperti yang saya sampaikan tadi bukan hanya cepat dan akurat tapi juga terkesan modern begitu. Ya. Nah, namun keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi pemeliharaannya, pembaruannya, Mm-mm. Terutama pembaruan data ya, Ya. serta kemampuan SDM-nya dalam mengelola sistem. Ya. Nah, sejauh ini kan masih Mas Hafiz yang nanganin gitu ya. Mm-mm. Ah, Nah, untuk ke depannya gimana kira-kira pengembangan ke depannya? Baik secara sistemnya maupun Ya. secara pengelolaannya. Mm-mm. Baik Bu, Ya, terima kasih gimana Mas? ya baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait keberlanjutan dari aktualisasi ini, karena kan terkait peraturan itu kan terus berkembang setiap tahunnya. Ya, Jadi saya sudah menyiapkan salah satu form. Jadi jika pengguna menemukan atau mendapati sebuah peraturan itu sudah tidak berlaku lagi, jadi pengguna bisa mengklik form tersebut untuk memberitahu pengelola bahwa peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ataupun jika pengguna itu ada kritikan atau masukan terkait misalkan tampilannya ataupun kendala akses, jadi pengguna bisa melakukan pelaporan melalui Google Form tersebut itu, Bu. Nah, untuk terkait pengelolanya ini mungkin perlu dilakukan sedikit seperti pelatihan atau sosialisasi mungkin, tapi untuk masukan Ibu saya coba tampung Bu untuk kedepannya. ya. Karena bagaimanapun ini kan udah keren ya, udah Iya, Bu. sebuah sudah dimulai begitu Iya. ya. Tapi Mm-mm. kan tidak mungkin misalnya terus Mas Hafiz yang kelola, maka Iya. perlu dipikirkan untuk ke depan Mm-mm. tindak lanjutnya. Nah, Mm-mm. barangkali untuk ke depannya ini Mas Hafiz boleh melengkapi apakah sudah buat SOP-nya belum di laporan? Belum Bu, masih belum. Sudah ada SOP pengelolaan. Nah, Belum. mungkin ke depan gitu ya, Iya. Heeh. setelah habituasi ini, Mm-mm. uh, itu perlu disusun SOP pengelolaan repositori. Mm-mm. Ya, misalnya bagaimana mulai dari proses unggah, validasi, kemudian pembaruan dokumen. Nah, Mm-mm. jadi siapapun itu bisa mengacu kepada SOP itu. Siap, Nah, siap, Bu. kemudian tugas Mas Hafiz juga untuk melatih atau apa ya namanya, eh, berbagi ilmu lah ya Iya. dengan rekan-rekan kerja nanti gitu ya dalam pengelolaan secara Repos. khusus ya Iya. agar repositori kita ini dapat dikelola secara konsisten bukan cuma Konsisten. gara-gara lagi habituasi Aktualisasi. aja nih Iya. bukan hanya latsar gitu Iya. ya jadi ini terus dikelola konsisten gitu Mm-mm. ya Iya, Bu. dan apabila nanti sudah ada webnya belum Kemenak Kota Dumai Mas saat ini web masih website resmi
Ya, saat ini masih menggunakan website dari Kanwil, Bu. Kanwil Oke, Provinsi oh ya, Riau. Iya, oke, iya. baik. Mm. Saya rasa ini kalau ke depan bisa punya website resmi itu bisa Iya, diintegrasikan ya. iya, Dan jangan lupa Mas, ini harus ada evaluasi berkala ya, karena iya, Mas Hafiz sendiri tadi menyampaikan bahwa eh, namanya persoalan hukum itu dinamis sekali gitu ya. iya, Lompatan-lompatannya sangat logaritmik kayak gitu. iya. Jadi Siap, perlu evaluasi berkala ya, baik iya, siap, Bu. dari jumlah penggunanya, kepuasan penggunanya, dan Mm, kelengkapan regulasinya itu mm, menurut saya itu sangat penting ya. iya, Jangan ini kan udah keren ya, jangan sia-sia begitu hanya selesai sudah jadi PNS ini udah lupa. Mudah-mudahan tidak demikian. siap, Bu. Ya, Iya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Enda. baik, Bu. Ya, terima kasih Ibu Ispawati Asri yang sudah banyak memberikan arahan dan juga masukannya terhadap sempurnanya aktualisasi ini. Siap, Bu. Ya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yunus yang sudah membimbing ya selama masa aktualisasi peserta kita Muhammad Hafiz. Ya, demikian untuk sesi ke-6 ya, Iya, sesi Bu, keenam. ke-6 dalam seminar evaluasi laporan aktualisasi ini dan selamat kepada Mas Muhammad Hafiz ya sudah PNS pada apa? tahap ini Bukan. dan Hah? semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, warahmatullahi wabarakatuh. ini, ya kan? Ya, Belum di join, klik join. ya kepada Bapak